Cut Plot. Kali ini Mimin akan mengulas film Black Box, di mana kita biasa mendengar tragedi pesawat yang jatuh dan seberapa pentingnya Black Box. Film ini sedikit banyak memberitahukan kita bagaimana cara kerja kotak hitam tersebut. Tidak hanya demikian, film berasal Prancis ini juga menyuguhkan konspirasi yang terjadi di balik layar ketika terjadinya tragedi di salah satu maskapai penerbangan. Pada tanggal 8 Oktober 2020, di awal scene terlihat di ruangan kokpit di mana pesawat Adrian 800 membawa 300 penumpang dari Paris menuju Dubai. Di sini, salah satu kru membawa makanan atas permintaan pilot. Diperlihatkan segala jejak rekaman suara dari ruangan kokpit terekam di black box ini, hingga pesawat pun terjatuh. Di ruangan analis badan pesawat yaitu Bea, seorang pria yang bernama Matthew dan atasannya Victor. Kedua tokoh tersebut adalah sosok penting dalam plot film penuh misteri ini. Mereka berdua sedang menganalisa kecelakaan helikopter. Di luar tempat analis, terlihat semua karyawan disibukkan karena terjadinya kecelakaan pesawat Adrian 800 dengan 300 penumpang menabrak gunung Alpen. Dalam kasus ini, Victor, atasannya yang biasa selalu membawa Matthew sebagai rekannya, tapi kali ini ia malah membawa Balsan sebagai rekan analisnya. Matthew yang ingin tahu alasannya tapi tak mendapatkan jawaban yang pasti. Balsan datang meminta koper untuk membawa black box nantinya. Matthew dengan kebingungan, ia mengambil koper tersebut di bagasi mobilnya. Dengan pikiran pecah berantakan sambil menelpon, ia malah membuat mobil orang lain menjadi lecet. Tak sampai di situ, ia juga terekam CCTV yang ada di dalam mobil, dan apesnya lagi ternyata pemilik mobil tersebut adalah atasannya, Victor. Matthew dengan pendengaran yang sensitif, ia sering merasa tertekan gelisah di tempat keramaian. Ia bertemu istrinya Naomi, di mana Naomi bekerja untuk agensi komisi sertifikasi ASA yang memberikan kelayakan uji coba setiap maskapai penerbangan, termasuk pesawat Adrian 800. Matthew juga bertemu teman dari istrinya yaitu Xavier, bagian direktur Pegasus yang bertanggung jawab pada keamanan penerbangan. Di dalam perjalanan pulang, Naomi memberikan semangat untuk Matthew yang kecewa karena tidak ikut serta dalam menganalisa kecelakaan pesawat Adrian. Kini di tanggal 10 Oktober 2020, jam 19:10, Victor bersama Balsan dan lainnya sedang menginvestigasi black box. Di ruangan analis kali ini, Matthew hanya bisa melihat Victor dan Balsan menyelesaikan kasus ini di balik kaca. Keesokan harinya, Matthew tak lama mendapatkan telepon dari direktur Bea yang bernama Renier. Di ruangan Renier, ia meminta Matthew mengambil alih menangani Adrian 800 karena Victor mendadak tidak diketahui beritanya, sedangkan Balsan tidak sebaik Matthew dalam menganalisa audio CVR, dan untuk FDR-nya tidak dapat digunakan karena alasan yang tidak diketahui. Sampai di sini bingung? Oke, sebelum lanjut Mimin akan menambahkan sedikit informasi apa itu CVR dan juga FDR. Black box terdiri dari dua bagian yaitu Flight Data Recorder atau disingkat FDR dan Cockpit Voice Recorder atau disingkat CVR. FDR merekam data-data teknis selama penerbangan seperti ketinggian, kecepatan, orientasi penerbangan, elevasi, kekuatan mesin, dan lain-lain. Sedangkan CVR merupakan bagian yang melakukan perekaman data percakapan dalam kokpit seperti percakapan yang terhubung ke pengeras suara, percakapan pilot dan suasana pesawat seperti suara mesin atau cuaca dan suara keras dari penumpang. Lanjut ke plot cerita. Renier mendapatkan perintah dari kementerian untuk memberikan penjelasan detail mengenai CVR-nya karena jam 7 malam akan diadakan konferensi pers. Ia meminta Matthew segera melakukan analisnya. Di ruangan analis, Matthew dan Balsan mencoba mendengar hasil rekaman CVR. Di sini, meskipun Matthew tak sanggup mendengar suara keramaian, tapi ketika dalam pekerjaan, ia sangatlah perfeksionis dalam menganalisa suara berisik dari CVR. Bahkan Balsan tak mampu menyimbanginya. Tak sampai di situ, ia bahkan meminta Balsan menghentikan suara dari kakinya. Matthew mencoba memfilter noise suara dan sedikit mengecilkannya, alhasil terdengarlah suara takbir dari penumpang.
Quoi? Il y a un buzz. Débranche la gate. Ah merde, Ia juga mendengar kalau pilot melepaskan helm handsetnya. Di konferensi pers, Naomi sebagai istri terlihat gugup melihat intervensi suaminya. Matthew memberikan penjelasan di depan banyak pers. Sedikit jawaban yang salah itu akan berdampak besar. Pada 8 Oktober jam 7.48 menit, kecelakaan pesawat Adrian, asumsi awal Matthew menjelaskan kalau salah satu kru telah memasuki ruangan kokpit untuk memberikan pilot makan. Dalam keadaan pintu terbuka, terekam suara dari mikrofon pilot. Langkah kaki selain kru yang tergesa-gesa menuju kokpit. Dugaan awal kemungkinan besar adanya penyusup dari suara rekaman. Setelah konferensi pers, media mulai menduga kalau kecelakaan pesawat Adrian karena ada gangguan penumpang ekstremis yang berasal dari Mesir. Renier mengucapkan terima kasihnya atas intervensi Matthew di depan wartawan. Karena keadaan Victor yang tidak diketahui, ia meminta Matthew sebagai kepala penyelidik Adrian. Matthew mendapat telepon dari rekannya kalau ada salah satu suami korban mendapat pesan suara dari istrinya dalam pesawat Adrian 800. La police égyptienne à son domicile du Caire. Je suis dans l'avion, je ne sais pas ce qui se passe. Di rumah suami korban, setelah mendengar pesan suara, Matthew meminjam telepon tersebut pada suami korban untuk menganalisa pesan suara lebih dalam. Di dalam mobil, Matthew membuka pesan itu kembali. Ia merasa ada yang mengganjal dalam waktu pesan tersebut. Vous avez un nouveau message. Di situ, pesan dikirim jam 7:56 menit. Sedangkan yang ada di data kecelakaan terekam jam 7:53 menit. Perselisihannya 3 menit. Matthew langsung melaporkan pada bosnya. Menurut bosnya, hal itu bisa saja terjadi karena gangguan jaringan. Selain itu, ada kejanggalan lain. Di sini terdengar suara ada nada dering dari ruangan pilot. Tapi itu tidak ada di dalam jejak rekaman CVR. Kemudian terdengar suara dari pilot dengan mengatakan keadaan darurat. Seolah di sini menjelaskan kalau terjadi kesalahan teknis dan tidak ada terekam suara perlawanan jika adanya penyusup. Di ruangan kantor maskapai penerbangan Adrian, terlihat Naomi sedang menguji kelayakan pesawat baru dari Adrian yang akan digunakan. Naomi mengenalkan direktur utama Adrian yaitu Farins. Farins kagum dengan intervensi Matthew di depan konferensi pers. Baginya itu sangat singkat, padat, dan jelas. Tak lama rekan Matthew menelpon kalau ia telah mengirimkan data penumpang yang mengupload foto dan video di sosial media di saat penerbangan. Di ruangan penyimpanan bangkai pesawat, Matthew memposisikan dirinya di tempat urutan bangku korban. Dengan imajinasi dan sensitif yang tinggi, sambil membuka foto, ia juga memulai mendengar suara rekaman CVR kembali. European 24, go ahead. European 24, are you able flight level 400? Ia merasakan jejak langkah penyusup yang diduganya memasuki ruangan kokpit. Tapi itu dihentikan salah satu pramugari pesawat. Setelah itu ia melaporkan hasil analisnya. Tapi bosnya meminta untuk lebih berhati-hati dalam menafsirkan foto. Karena baginya bukti akurat saat ini adalah pendengaran. Matthew mulai lelah. Ia meminta akan lebih nyaman kalau ia konsultasi dengan atasannya Victor. Tapi bosnya malah mengingatkan saat ini kehilangan Victor sudah diselidiki oleh polisi. Di ruangan khusus Victor, Matthew diam-diam memasuki ruangan tersebut. Ia mencari sesuatu yang bisa menjadi petunjuknya. Tapi ia malah menemukan kode nomor alamat rumah Victor. Dan ia pun langsung tancap gas pergi. Berdasarkan petunjuk Google Maps, ia dengan mudah menemukan rumahnya, tapi terlihat rumah dalam kondisi kosong. Ia menerobos masuk melalui jendela. Di dalam rumah, sambil menganalisa ruangan, ia menemukan pintu masuk ke ruang bawah tanah. Ia mendapati laptop milik Victor, tapi itu tak mendapatkan petunjuk apapun. Setelah keluar rumah, ia tak membuang kesempatannya untuk mengambil rekaman CCTV mobil di saat ia tak sengaja menggores mobil Victor. Di dalam mobil ia berusaha menghapus jejak video tersebut.
Sesampai di rumahnya, ia malah penasaran dengan rekaman jejak Victor. Ia melihat data tanggal 10 Oktober yang tepat pada waktu Victor menganalisa CVR dengan jarak kecelakaan pesawat di tanggal 8 Oktober. Ia juga melihat video tanggal 11 Oktober. Terlihat Victor sepulang dari kantor menuju rumahnya. Ia sempat berhenti di tengah jalan dengan ekspresi anehnya. Setelah melihat dari sekian banyak video, ia kaget dengan video di tanggal 30 September. Terlihat Victor sedang berbincang dengan Xavier. Singkat cerita, Matthew menemui seorang pilot yang sebelumnya pilot ini pernah melaporkan kalau pesawat Adrian 800 belum siap untuk dipasarkan. Tapi entah kenapa pesawat tersebut bisa lolos dari komisi sertifikasi. Alasan terbesarnya mungkin pada Klaus Parins yang memiliki koneksi pada komisi sertifikasi. Di dalam mobil, Matthew langsung menanyakan pada Naomi bagaimana tentang sertifikasi pesawat Adrian 800. Menurutnya, Naomi tidak teliti melihat datanya dan malah melegalkan penerbangannya. Jelas saja Naomi tersinggung. Bah, tidak mungkin baginya pihak agensinya bisa meloloskan pesawat yang bermasalah. Kini di dalam kedai minuman, Matthew bertemu dengan Xavier. Ia meminta alasannya kenapa ia bertemu dengan Victor. Xavier beralasan ia hanya berkonsultasi mengenai sistem suara penerbangan. Ia juga tersinggung. Baginya, apa hanya dengan rekaman ini ia menjadi tersangka. Tapi Matthew tidak bermaksud demikian. Matthew semakin tertekan dan stres dengan kejanggalan yang tidak ada titik temunya. Setiba di rumah, ia melihat mobil yang mencurigakan baginya. Sementara dalam keadaan Naomi yang sudah tertidur, dengan segala kebingungannya, Matthew mendadak bagaikan tuyul yang mencuri data sertifikasi pesawat Adrian 800. Keesokan paginya semua data dilaporkan langsung pada bosnya. Tapi si bos malah memperingati untuk lebih hati-hati dengan data yang ia dapatkan secara ilegal. Sedangkan Naomi, dia dipecat secara tidak terhormat karena akibat bocoran data yang berasal dari komputernya. Vous n'avez pas respecté la clause de confidentialité de votre contrat. Setiba Matthew di rumah, pertengkaran hebat pun terjadi. Ini membuat rumah tangga mereka semakin berantakan. Tapi bagi Matthew, tetap saja ia tidak bisa mengabaikan kematian 300 penumpang. Karena hubungan dengan istrinya semakin runyam, ia memilih menginap di kantornya. Tapi terlihat mobil yang dicurigainya masih tetap membuntutinya. Perlahan-lahan ia mendekati mobil tersebut. Ketika ia membukanya, ternyata Matthew hanya merasakan mimpi buruk belaka. Ia dibangunkan oleh rekannya Samir untuk menguji data yang didapatinya dari Naomi dan mencoba mencari sebuah kesalahan pada sistem MHD. Aucun contrôle. Tapi tampaknya tak ada satupun masalah ditemukan. Vas-y, relance, je te dis. Bouge, je vais le faire. Matthew yang percaya dengan firasatnya, lagi-lagi semuanya nihil. Ça suffit, Mathieu. Kali ini Matthew tak sanggup menahan tekanan pikirannya hingga membuat emosinya semakin tidak stabil. Matthew yang sudah diberhentikan sementara dari pekerjaan karena tindakan tak terkendalinya dan juga telah ditinggalkan istrinya. Kali ini ia memilih istirahat di rumah kakaknya. Matthew benar-benar terbuang. Di taman, ketika ia menemani keponakannya bermain drone, tapi ia melihat drone-nya diretas dengan sekelompok pemuda yang ada di taman. Di sini, Matthew terbesit berpikir sesuatu yang lain. Matthew bertemu kenalannya, yaitu salah satu jurnalis media. Ia menanyakan apa ada berita tentang seseorang yang meretas pesawat. Wanita ini bernama Caroline. Ia mengatakan kalau tahun lalu pernah ada salah satu hacker yang bernama David Killer. Ia ditangkap karena meretas sistem keamanan jaringan penerbangan. Karena baginya sistem keamanan pesawat masih terlalu lemah. Tapi ia telah dilepas dan tidak diketahui keberadaannya. Matthew yang semakin penasaran langsung berusaha mencari informasi tentang David. Ia mencari muka yang identik dengan David.
setelah ia mengejum setiap foto. Tapi titik terang akhirnya mulai ditemukan. David Killer berada di pesawat Atrian 800. Di sini, Matthew langsung menemui Naomi. Ia meminta maaf atas tindakannya. Ia juga mengatakan ada masalah pada audio CVR ketika pilot melepaskan helm handsetnya. Kemungkinan besar ada peretasan hingga membuat gangguan pada jaringan. Tapi Naomi yang muak dengan tindakan obsesif Matthew, ia malah membentak dan memintanya menghilang dari hadapannya. Di kantor Bea, karena tindakan Matthew yang terlalu obsesif dan tidak terkendali, ia pun dimutasi oleh bosnya. Di saat Matthew mengemasi barangnya, tiba-tiba Balsan datang untuk meminta semua file kecelakaan helikopter sebelumnya. Ketika ia membuka file tersebut, ia kaget kenapa data filenya ada yang berubah. Ia menanyakan apa Balsan telah mengeditnya, tapi jawaban Balsan itu sesuatu yang mustahil karena yang memiliki akses file tersebut hanya Matthew dan Victor saja. Di sini ada data tambahan pada file di tanggal 11 Oktober, di mana tanggal data tersebut sama dengan rekaman CCTV terakhir kali Victor terlihat pulang dari kantor. Matthew yang semakin penasaran, sebelum mengecek file, ia mengatakan pada Balsan akan memberikannya nanti. Setelah dibuka CVR-nya, tak ada yang berbeda sebelumnya. Ia melihat ada grafik kecil secara terpisah pada audio. Matthew mencoba memfilter noise-nya. Terdengarlah suara angka-angka. Setiap angka-angka yang telah disalin kini di dalam mobil. Matthew langsung mengecek angkanya dan ternyata angka tersebut merupakan petunjuk alamat Google Maps dari Victor. Ia langsung bergegas mengikuti berdasarkan arahan Google Maps-nya. Sedangkan di dalam resto, Naomi bertemu Xavier. Di sini Xavier turut prihatin dengan tindakan suaminya Naomi. Bagi Naomi tidak masalah. Matthew hanyalah terobsesi dengan black box dan membuatnya semakin paranoid. Xavier bertanya, apa ia tidak mendengar kalau pilot melepaskan helm handsetnya? Tapi Naomi yang kaget dan bingung dari mana Xavier tahu tentang kejadian pilot yang melepaskan helmnya. Kembali lagi di tempat Matthew. Setelah mengikuti maps, siapa disangka petunjuk maps mengarah ke rumah Victor. Tepat di depan danau, 90 meter dari jarak Matthew ke lokasi tujuan. Tiba-tiba Naomi menghubungi Matthew dan mengajaknya untuk segera bertemu. Je te retrouve dans 1 heure. Ok. Kini Matthew menggunakan sampan yang tersedia. Ia tetap mengikuti arahan maps. Sampailah ia di tengah danau berdasarkan titik lokasi. Matthew mencoba meraba dan menyelam. Hingga akhirnya ia menemukan CVR black box. Di dalam lorong bawah tanah rumah Victor, Matthew langsung membuka CVR-nya dan ternyata inilah CVR black box yang sebenarnya. Terdengar suara Jani, suara pramugari yang membawakan makanan untuk pilot. Suasana awal situasi tampak normal. Tapi tiba-tiba terjadi gangguan pada jaringan hingga membuat kedua pilot melepaskan handsetnya. Di ruangan penumpang, terlihat David Killer berusaha meretas jaringan keamanan pesawat untuk membuktikan kebenaran kalau keamanan pesawat masih terlalu lemah. Sementara itu keadaan berubah di mana pilot tidak bisa mengontrol semua sistem pesawat. Begitu juga David, ia kaget bisa hasil peretasannya malah tidak bisa membalikan keadaan seperti semula. Ia tak menyangka peretasannya malah membuat kecelakaan yang mengerikan untuk dirinya dan 299 penumpang lainnya. Tak sampai di situ, selain rekaman CVR, ternyata Victor juga memberikan pesan berupa video khusus untuk Matthew.
Victor mengatakan ia tahu kalau Matthew yang akan menggantikan dirinya untuk melakukan penyelidikan Adrian 800. Dia percaya kalau Matthew akan menemukan pesan darinya. Dan ia sengaja tak membawa Matthew bekerja sama dengannya karena ia yakin setelah ini Matthew pasti akan menemukan adanya kesalahan. Victor menceritakan bertahun-tahun lalu Xavier, seorang direktur Pegasus keamanan pesawat, ia pernah mendekatinya untuk informasi terkait masalah keamanan pada Adrian. Saat itu ia membutuhkan uang dan ia pun menyetujuinya hingga terjadilah kecelakaan Adrian 800. Kali ini Xavier memintanya untuk mengotak-ngatik black box Adrian 800. Awalnya ia menolak, tapi Xavier mengancamnya akan menjatuhkannya. Tak lama terdengar suara sekelompok orang memasuki rumah Victor. Matthew yang kaget tak membuang kesempatannya langsung mengirimkan filenya pada istrinya Naomi. Setelah berhasil kabur, Matthew kaget karena orang tersebut mengikuti mobilnya. Dengan kecepatan tinggi, terlihat pengikut tersebut pun berhenti. Tapi tiba-tiba, mobil Matthew mendadak tidak bisa dikendalikan. Kali ini, mobilnya diretas hingga membuatnya kecelakaan. Scene beralih di tempat konferensi pers. Di sini, Xavier mengajak Naomi mendengarkan pidatonya untuk Pegasus. Tapi Naomi beralasan ada urusan lain yang harus dikerjakan. Di depan wartawan, Xavier dengan bangganya karena hasil pencapaiannya selama ini di Pegasus. Tapi tiba-tiba, semua wartawan kehilangan fokus dan beralih pada smartphone-nya. Dan proyektor berubah menjadi pengakuan Victor atas kejahatan yang dilakukan Xavier. Semua kejadian ini dilakukan oleh Naomi. Film pun berakhir. Sekian dari Mimin, terima kasih telah menonton. Sampai ketemu lagi, tetap stay tune. See you next time.